Kalau setiap presiden Indonesia dikasih kartu ATM negara, lalu disuruh belanja untuk masa depan Indonesia, kira-kira apa yang mereka beli ya? Ada yang memilih membangun stadion raksasa, ada yang memindah jutaan orang ke pulau lain, ada yang nekat bikin pesawat sendiri, ada yang bakar uang negara supaya bensin tetap murah, sampai ada yang membangun ibu kota baru dari nol. Dananya bukan miliaran, bahkan bukan puluhan triliun, tapi ratusan sampai ribuan triliun rupiah. Yang bikin menarik, semua presiden selalu merasa program mereka lah yang paling penting untuk Indonesia. Tapi rakyat sering bertanya nih, ini benar buat masa depan negara atau cuma proyek ambisi? Karena ada program yang dulu dihina, tapi sekarang dianggap visioner. Ada juga yang dulu dipuji, tapi sekarang dianggap beban. Jadi di video ini kita akan membahas program paling mahal dari setiap presiden Indonesia, dari era Soekarno sampai Prabowo Subianto. Kalau dipikir-pikir nih, sejarah Indonesia itu sebenarnya bukan cuma soal politik, tapi juga soal uang negara dipakai buat apa. Karena setiap presiden datang membawa masalah zamannya sendiri. Ada yang bangun simbol, ada yang bangun stabilitas, ada yang bangun teknologi, ada yang bangun kesejahteraan sosial. Tapi semuanya punya satu kesamaan, mahal banget. Apa tujuan sebenarnya dan apakah hasilnya benar-benar terasa sampai hari ini? Kita mulai. Era Soekarno. Di era Soekarno, Indonesia sebenarnya masih seperti anak muda yang baru keluar rumah dan ingin membuktikan dirinya ke dunia. Negara ini baru merdeka, ekonomi belum stabil, industri belum kuat, dan rakyat masih banyak yang hidup susah setelah perang panjang melawan penjajah. Tapi Soekarno punya cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan pemimpin negara berkembang saat itu. Menurutnya, kalau Indonesia ingin dihormati dunia, maka Indonesia harus terlihat besar terlebih dahulu. Karena dunia internasional tidak melihat siapa yang paling menderita, tapi siapa yang paling percaya diri untuk menunjukkan kekuatannya. Dari situlah lahir yang dikenal sebagai proyek mercusuar. Soekarno membangun berbagai proyek besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara kecil yang bisa diremehkan. Maka muncullah bangunan-bangunan monumental seperti Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, hingga jalan-jalan besar di Jakarta. Bahkan Asian Games 1962 dijadikan panggung besar agar dunia melihat Indonesia sebagai negara modern yang mampu mengadakan acara internasional berskala besar. Bisa dibilang, Soekarno sedang branding Indonesia ke seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir, gaya Soekarno itu mirip seseorang yang baru sukses, lalu langsung bikin rumah paling mencolok di kompleks supaya semua tetangga sadar kalau dia bukan orang sembarangan. Kedengarannya agak gengsi ya, memang. Tapi di sisi lain, ada strategi psikologis yang sangat kuat di balik itu. Soekarno percaya nih, bahwa rakyat Indonesia yang baru merdeka membutuhkan rasa bangga dan percaya diri. Setelah dijajah, Indonesia tidak boleh terus merasa kecil atau minder di depan negara-negara besar dunia. Dan harus diakui, efek simboliknya memang luar biasa. Banyak bangunan era Soekarno yang sampai hari ini masih menjadi ikon nasional. GBK masih dipakai untuk pertandingan internasional. Monas menjadi simbol Jakarta dan Indonesia. Jadi, walaupun proyek-proyek tersebut sering dianggap terlalu ambisius nih, warisannya benar-benar nyata dan masih dipakai sampai sekarang. Artinya, proyek itu belum sekedar bangunan mahal, tapi juga investasi identitas nasional. Maka, kritik mulai muncul dari berbagai pihak. Banyak yang merasa pemerintah terlalu fokus pada citra internasional dibanding kesejahteraan rakyatnya sendiri. Proyek mercusuar era Soekarno diperkirakan menghabiskan sekitar 30-50 triliun rupiah. Era Soeharto. Ketika Soeharto mulai memimpin, kondisi Indonesia berbeda jauh dibanding era Soekarno.
Kalau Soekarno sibuk membangun identitas dan gengsi negara, maka Soeharto fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi jangka panjang nih. Salah satu masalah terbesar Indonesia saat itu adalah Pulau Jawa terlalu padat. Penduduk menumpuk di satu wilayah, sementara banyak daerah lain di Indonesia masih kosong dan minim pembangunan. Akhirnya lahirlah program transmigrasi besar-besaran yang menjadi salah satu proyek sosial termahal dalam sejarah Indonesia. Konsep transmigrasi terdengar sederhana, memindahkan sebagian penduduk dari Jawa keluar Jawa supaya pembangunan lebih merata. Tapi skala program ini benar-benar gila. Jutaan orang dipindahkan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Pemerintah menyediakan rumah, lahan, bantuan hidup, transportasi, bahkan alat pertanian. Bayangkan seperti pemerintah berkata, udah kita bikin kehidupan baru aja di tempat lain. Ini bukan sekedar pindahan biasa. Ini seperti membangun kota-kota baru dari nol dengan memindahkan manusia dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, program transmigrasi juga berdampak besar pada lingkungan. Pembukaan hutan besar-besaran terjadi di berbagai wilayah demi menyediakan lahan pemukiman dan pertanian. Di masa itu, isu lingkungan belum terlalu diperhatikan seperti sekarang. Fokus utama pemerintah adalah pembangunan ekonomi dan pemerataan penduduk. Maka tidak heran kalau banyak kritik modern terhadap transmigrasi datang dari sisi ekologis dan sosial, bukan hanya ekonomi. Soeharto ingin membangun Indonesia secara merata, bukan hanya Jawa sentris. Program transmigrasi era Soeharto diperkirakan menghabiskan sekitar 200 sampai 350 triliun rupiah selama bertahun-tahun pelaksanaannya. Era Habibie. Kalau ada presiden Indonesia yang paling identik dengan kecerdasan dan teknologi, mungkin nama B.J. Habibie ada di urutan pertama nih. Habibie bukan tipe pemimpin yang terkenal karena pidato keras atau gaya politik dramatis. Dia lebih mirip profesor jenius yang kebetulan jadi presiden. Dan salah satu proyek paling mahal sekaligus paling ambisius dari visinya adalah mengembangkan pesawat N250. Pesawat buatan Indonesia yang diharapkan menjadi simbol kemajuan teknologi nasional. Sekarang coba bayangkan situasinya. Indonesia saat itu masih negara berkembang. Ekonominya belum terlalu kuat, tapi ingin membuat pesawat sendiri. Itu seperti anak kos yang belum punya motor, tapi sudah bercita-cita bikin mobil Formula One. Kedengarannya nekat banget kan? Tapi Habibie percaya bahwa Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pembeli teknologi asing. Menurutnya nih, negara maju adalah negara yang mampu menciptakan teknologi sendiri, bukan hanya mengimpor barang jadi dari luar negeri. Lewat industri dirgantara nasional, Indonesia mulai mengembangkan pesawat N250 melalui perusahaan IPTN, yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Dan ini bukan proyek main-main. Teknologi pesawat tersebut dianggap cukup maju pada zamannya. Bahkan penerbangan perdana N250 tahun 1995 menjadi momen kebanggaan nasional. Sayangnya Indonesia kemudian dihantam krisis moneter Asia 1998. Nilai rupiah jatuh, ekonomi runtuh, dan pemerintah terpaksa melakukan penghematan besar-besaran. Akhirnya proyek N250 terhenti. Pengembangan industri pesawat N250 diperkirakan menghabiskan sekitar 20-40 triliun rupiah. Era Gus Dur. Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mulai memimpin, Indonesia sedang berada dalam kondisi yang benar-benar kacau. Krisis moneter 1998 baru saja menghancurkan ekonomi. Banyak bank bangkrut, perusahaan tutup, pengangguran meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara sedang rendah-rendahnya. Salah satu pengeluaran terbesar saat itu adalah rekonstruksi perbankan. Pemerintah harus menyelamatkan bank-bank yang hampir runtuh agar sistem keuangannya tetap berjalan. Kebijakan ini sangat kontroversial. Banyak rakyat melihat negara menghabiskan uang besar untuk menyelamatkan bank dan perusahaan besar, sementara kehidupan masyarakat biasa juga sedang susah. Maka muncul kritik bahwa pemerintah terlalu memihak elit ekonomi. Sampai hari ini pun rekonstruksi perbankan pasca krisis masih menjadi topik sensitif.
Rekonstruksi perbankan pasca krisis 1998 diperkirakan mencapai 1.500 sampai 2.000 triliun rupiah dalam nilai uang sekarang. Era Megawati. Ketika Megawati Soekarno Putri memimpin, Indonesia sebenarnya masih dalam tahap pemulihan pasca krisis ekonomi. Hutang negara besar, kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan pemerintah membutuhkan dana untuk menjaga stabilitas negara. Dalam situasi seperti itu, muncul kebijakan yang sangat kontroversial, privatisasi atau penjualan sebagian aset negara termasuk saham Indosat. Pemerintah saat itu beralasan bahwa negara membutuhkan dana segar untuk membantu pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi keuangan negara. Jadi, beberapa aset BUMN dijual kepada investor, termasuk investor asing. Secara ekonomi, langkah ini dianggap sebagai solusi realistis untuk mendapatkan pemasukan cepat. Tapi secara emosional dan politik, banyak masyarakat merasa negara sedang menjual aset penting kepada pihak luar. Privatisasi Indosat dan penjualan aset strategis di era Megawati diperkirakan bernilai sekitar 15–25 triliun rupiah. Era SBY. Saat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memimpin, Indonesia mulai masuk masa yang lebih stabil dibanding era sebelumnya. Ekonomi perlahan tumbuh, investasi mulai masuk, dan kondisi politik lebih tenang. Tapi ada satu masalah besar yang terus menghantui pemerintah, harga bahan bakar minyak atau BBM. Karena di Indonesia harga bensin bukan cuma soal kendaraan. Harga BBM bisa mempengaruhi harga makanan, transportasi, bahkan biaya hidup sehari-hari. Maka pemerintah memilih satu kebijakan super mahal, subsidi BBM besar-besaran. Konsep subsidi sebenarnya sederhana. Negara membayar sebagian harga BBM supaya masyarakat bisa membeli bensin lebih murah dari harga pasar dunia. Jadi kalau harga minyak dunia naik, pemerintah yang menanggung selisihnya. Kedengarannya enak kan? Rakyat senang karena harga bensin tetap murah. Tapi masalahnya nih, biaya yang harus dikeluarkan negara sangat besar. Pada beberapa tahun tertentu, subsidi energi bahkan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Angkanya benar-benar seperti uang yang dibakar setiap hari demi menjaga harga tetap stabil. SBY sebenarnya beberapa kali mencoba menaikkan harga BBM, terlalu membebani negara. Tapi setiap harga BBM naik, protes masyarakat langsung meledak. Jadi pemerintah berada di posisi yang sangat sulit. Kalau subsidi dipertahankan, negara berat, tapi kalau dikurangi, rakyat marah. Subsidi BBM era SBY bisa mencapai 300–500 triliun rupiah per tahunnya. Era Jokowi. Ketika Joko Widodo atau Jokowi memimpin, fokus pembangunan Indonesia mulai bergeser besar-besaran ke infrastruktur. Jalan tol dibangun di mana-mana, pelabuhan diperluas, bandara diperbanyak, dan proyek transportasi dipercepat. Tapi dari semua proyek besar itu, ada satu yang paling menyita perhatian publik. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebuah proyek raksasa untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Alasan utamanya, Jakarta dianggap terlalu padat, terlalu macet, terlalu tenggelam. Namun kritik terhadap IKN juga sangat besar nih. Banyak orang merasa uang sebesar itu lebih baik dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau mengurangi kemiskinan. Ada juga yang khawatir proyek ini terlalu ambisius dan membebani negara dalam jangka panjang. Total kebutuhan pembangunan IKN diperkirakan mencapai sekitar 466 triliun rupiah. Era Prabowo. Saat Prabowo Subianto mulai memimpin, Indonesia masuk ke fase baru. Kalau era sebelumnya fokus besar pada infrastruktur fisik, maka salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo adalah kualitas sumber daya manusia. Dan program yang langsung mencuri perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada pelajar dan kelompok tertentu di seluruh Indonesia dalam skala nasional yang sangat besar. Namun tentu saja kritik tetap muncul. Banyak yang khawatir soal pemborosan anggaran, distribusi makanan, potensi korupsi.
Dan apakah program sebesar ini bisa berjalan efektif di seluruh Indonesia? Meski masih dalam tahap awal, MBG sudah menjadi salah satu program paling mahal dan paling ambisius di era Prabowo. Anggarannya diperkirakan bisa mencapai 300 sampai 400 triliun rupiah setiap tahunnya. Setiap presiden selalu punya ketakutan dan punya mimpi yang berbeda. Ada yang dianggap pemborosan, ada yang dianggap visioner, ada yang dulu dihina, lalu bertahun-tahun kemudian justru dipuji. Karena sejarah memang unik. Kadang keputusan yang terlihat gila hari ini baru terasa manfaatnya puluhan tahun kemudian. Tapi ada juga proyek yang awalnya dipuji besar-besaran, lalu ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu, dari semua program paling mahal para presiden Indonesia tadi, menurut kamu mana yang paling berguna untuk Indonesia? Dan mana yang menurut kamu paling kontroversial?